Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Kurnia Kamila dengan NIM 220750003. Di sini saya akan mempresentasikan produk busana pria saya, yakni kemeja dan celana pantalon. Sebelumnya, sebelum memasuki langkah kerja dari produknya, kita perlu mengetahui apa itu pengertian busana pria. Busana dalam pengertian sempit dapat diartikan bahan tekstil yang disampirkan atau dipakai untuk menutupi tubuh seseorang yang langsung menutupi kulit, seseorang ataupun yang tidak langsung menutupi kulit. Pengertian busana tersebut dijadikan acuan dalam mengartikan busana pria, sehingga yang dimaksud dengan busana pria adalah busana yang digunakan oleh pria untuk menutupi tubuhnya yang terbuat dari bahan tekstil, baik yang langsung menutupi kulit seseorang ataupun yang tidak langsung menutupi kulit. Selanjutnya yaitu pengertian kemeja. Menurut Puspa Sekardewi, kemeja adalah busana luar atas untuk pria dengan kerah bot, berlengan panjang dengan manset. Ada pula dengan kerah sport berlengan pendek disebut dengan sport hem dan digunakan di dalam atau di luar celana panjang. Sedangkan menurut Arianto, kemeja adalah busana luar bagian atas untuk pria dengan berbagai macam bentuk kerah, berlengan panjang, bermanset, dan ada pula yang berlengan pendek, yang biasanya dikenakan untuk acara tertentu sesuai kesempatan. Selanjutnya yaitu ini adalah desain dari busana pria yang saya produksi, yakni dengan memakai bahan katun motif batik. Selanjutnya yaitu ini adalah desain strukturnya. Untuk bagian depan memakai kerah board, kemudian menggunakan saku pada bagian sebelah kanan, maaf sebelah kiri, kemudian menggunakan belahan langsung kancing sembunyi. Selanjutnya terdapat belahan samping sisi, kemudian terdapat manset pada ujung lengan menggunakan lengan suai. Selanjutnya ini adalah pola dasar dari kemeja pria, yakni menggunakan ukuran lingkar leher sebesar 40 cm, lingkar badan 58 cm, lebar punggung sebesar 48 cm, rendah bahu 4 cm, rendah punggung 22 cm, panjang punggung 41 cm, panjang kemeja 75 cm, panjang lengan 60 cm, lingkar manset 20 cm, dan lebar mansetnya 5 cm. Di sini pada pola dasar, saya menggunakan pola dasar kemeja depan belakang, pola manset, pola saku, pola belahan manset, pola kerah. Selanjutnya yakni ini adalah pecah pola dan pola kemeja pria badan depan dan belakang beserta manset, pola kerahnya, dan pola belahan manset. Berikut adalah rancangan bahan utama batik dari kemeja pria, yakni terdapat panjang dari bahan tersebut yakni terpakai 2,5 meter dan dengan bidang 150 cm. Kemudian ini adalah rancangan bahan dari furing kemeja, yakni terpakai bahannya yaitu dengan panjang 200 cm dengan lebar 115 cm. Berikut adalah rancangan harga dari kemeja pria, yakni menggunakan bahan batik sebesar 2,5 meter dengan harga 95.000. Kemudian furing hero dengan terpakainya 2,5 meter dengan harga satuannya 18.000, jadi total harganya yakni 45.000. Kemudian tricot dengan jumlah 1 meter dengan harga satuan 17.000 dengan total harganya 17.000. Kemudian padding satu pasang dengan harga 5.000, benang satu buah dengan harga 2.500, kancing satu lusin dengan harga 4.000, kemudian trubines seperempat meter dengan harga 5.000. Kemudian untuk biaya upahnya yakni biaya upah menjahit sebesar 100.000,
listrik sebesar 20.000, biaya tak terduga sebesar 10.000, dengan total 130.000. Kemudian masuk ke harga pokok. Harga pokok yakni biaya langsung ditambah biaya produksi, yakni 171.000 ditambah 130.000, yakni 301.000. Keuntungannya yakni 30% dikali harga pokok. 30% dikali 301.000, yakni mendapatkan hasil 90.300. Kemudian untuk harga jualnya, yakni harga pokok ditambah keuntungannya, yakni hasilnya 301.000 ditambah 90.300, yakni mendapatkan hasilnya 391.300. Kemudian menjadi dibulatkan 392.000. Jadi harga jual kemeja batik pria adalah 392.000. Kemudian untuk langkah kerjanya yakni yang pertama, tentukan ukuran baju yang akan dibuat. Boleh dengan langsung mengukur model atau dengan mengukur baju dari customer. Kemudian buat pola dasar kemeja pria. Lalu potong kain batik dengan menemukan motif dari belahan depan terlebih dahulu. Kemudian potong furing dan trikot sesuai dengan pola yang sudah dibuat dan diberi kampuh. Lalu lekatkan trikot menggunakan mesin pres ke bagian buruk kemeja batik. Lalu jahit kantong pada badan depan sebelah kiri dengan menentukan motif yang ada pada kain batik. Kemudian jahit bagian belahan kancing sembunyi pada tengah muka kemeja. Selanjutnya yaitu jahit bagian bahu, kemudian pasang padding pada bahu dan sisi badan dengan menggunakan kampu terbuka. Lalu jahit bagian bahu dan sisi badan dan belakang dengan menggunakan kampu terbuka. Jahit furing dengan cara menjahit bagian tengah muka furing ke belahan kancing sembunyi bahan utama, diikuti dengan menjahit furing bagian sisi badan ke bahan utama. Kemudian menjahit belahan pada lengan dengan teknik belahan dua lajur tidak sama bentuk pada bagian lengan belakang. Kemudian jahit sisi pada lengan, kemudian jahit manset pada bagian ujung lingkar lengan. Kemudian satukan lingkar kerung lengan ke lingkar kerung pada kemeja. Kemudian untuk pemasangan kerah, yakni yang pertama buatlah pola kerah dan potong turbinais atau kain keras mengikuti pola kerah, kemudian tempelkan ke bahan dengan setrika. Lalu jahit sekeliling kain keras dengan mengikuti bentuk kerah. Langkah terakhirnya yaitu pasangkan kerah ke bagian lingkar leher kemeja. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembuatan kemeja pria ini, yakni busana pria adalah sesuatu yang dipakai dari kepala sampai ujung kaki yang memberi kenyamanan dan menampilkan keindahan bagi pria. Busana pria terdiri dari beberapa jenis yang antara lain busana formal, busana rekreasi, dan lain-lain. Kemeja adalah sebuah baju yang biasanya dikenakan oleh kaum pria. Pada umumnya, kemeja menutupi bagian lengan, dada bahu berkerah, dan menutupi tubuh sampai bagian perut. Bella selanjutnya yaitu masuk ke celana pantalon. Menurut KBBI, pantalon diartikan sebagai celana panjang. Secara etimologi, dideskripsikan bahwa pantalon memiliki panjang semata kaki. Pada awalnya, istilah pantalon merujuk pada istilah seni komedi Italia yang menggunakan kaki sebagai lelucon. Pantalon pada saat itu merupakan celana ketat yang kemudian berevolusi menjadi bentuk-bentuk berbeda untuk kebutuhan spesifik. Perubahan tren 2019 sampai 2020 merujuk pada pelebaran jenis pantalon dan perpaduan jenis pada sebuah pantalon. Perubahan fisik yang dramatis terjadi dengan memadukan elemen-elemen lain dari bawahan bahkan atasan. Fungsi pantalon pun melebur sehingga pantalon dapat digunakan untuk aktivitas dan acara yang berbeda. Berikut adalah desain struktur dari celana pantalon, yakni menggunakan knot di bagian depan dan belakang, kemudian saku samping kanan dan kiri, menggunakan resleting gulbi, ban pinggang, dan menggunakan penyelesaian dengan sump flanel pada bagian bawah. Berikut adalah pola dasar dari celana pantalon dan sakunya, yakni menggunakan ukuran lingkar pinggang 93 cm, panjang celana 100 cm, lingkar pinggang 114 cm, lingkar paha 32 cm, lingkar lutut 27 cm, lingkar kaki 40 cm, dan lingkar pesaknya 70 cm. Berikut adalah pecah pola dari
celana pantalon. Kemudian ini adalah rancangan bahan dari celana pantalon, yakni mendapatkan bahan yang hasilnya panjangnya 120 meter dengan lebar 150 meter. Berikut adalah rancangan harga dari celana pantalon, yakni yang pertama menggunakan bahan semiwol 1,2 meter dengan harga satuannya 45.000, jadi total harganya adalah 54.000. Kemudian resleting dengan harga 2.000, Furing Hero menggunakan 25 cm dengan harga 4.500. Kemudian benang dengan harga 2.500, kancing dengan harga 1.000, dan Rubinize dengan harga 5.000, yakni totalnya 69.000. Kemudian untuk rancangan harga untuk biaya upah, yakni menjahitnya 95 cm, listrik 20.000, biaya tak terduga 10.000 dengan total 125.000. Kemudian harga pokok, yakni biaya langsung ditambah biaya produksi 69.000 ditambah 125.000 dengan harga 194.000. Kemudian keuntungan. Keuntungannya di sini 30% dikali harga pokok, yaitu 30% dikali 164.000 dengan mendapatkan 58.200. Kemudian biaya upah untuk menjahit. Kemudian untuk biaya upahnya yaitu biaya langsung ditambah biaya produksi, yakni 69.000 ditambah 125.000, yakni dengan mendapatkan hasilnya 194.000. Lanjut ke keuntungan. Lanjut ke harga jual, yakni harga pokok ditambah keuntungan, yakni dengan harga 194.000 ditambah 58.000, yakni sebesar 252.000. Kemudian dibulatkan menjadi 255.000. Jadi harga jual celana pantalon yakni 255.000. Lanjut ke langkah kerja, yakni sediakan ukuran celana pantalon yang akan dibuat. Kemudian buat pola dasar dan pecah pola celana pantalon. Lalu gunting celana dengan mengikuti pola yang diletakkan di atas bahan. Lalu sebelum menjahit, obras bahan celana terlebih dahulu agar saat proses penjahitan tiras-tiras bahan yang tidak mengganggu. Lalu jahit kupnat celana bagian depan dan belakang terlebih dahulu. Lalu buat saku samping kanan dan kiri celana pada bagian muka terlebih dahulu. Lalu buat saku klep pada bagian celana belakang sebelah kanan. Kemudian pasang gulbi terlebih dahulu dengan cara menjahit bagian gulbi ke bagian belahan depan celana, lalu pasang resleting mengikuti bentuk gulbi tersebut. Lalu satukan bagian celana depan dan belakang dengan menjahit sisi kanan dan kiri celana. Kemudian masuk ke pemasangan ban pinggang. Sebelumnya potong kain dengan lebar 10 cm dan panjang 93 cm sesuai dengan lingkar pinggang celana. Lalu tempelkan turbines selebar 3 cm dan panjang 93 cm menggunakan setrika. Kemudian jahit bagian ban pinggang dengan mengikuti batas turbines tersebut. Lalu jahit bagian sisi ban pinggang ke lingkar pinggang celana. Lalu langkah terakhirnya yaitu sum bagian bawah celana menggunakan sum flanel. Lalu pasang kancing hak pada bagian ban pinggang. Bella, untuk kesimpulan dari pembuatan celana pantalon adalah busana bagian bawah yang berbentuk selubung atau pipa secara terpisah untuk kaki kiri dan kaki kanan, yang umumnya dipakai dengan cara memasukkan melalui kaki bagian bawah dan dengan adanya belahan gulbi pada bagian tengah muka. Analisis dari pembuatan pantalon ini adalah menggunakan kain semiwol pada pantalon pria, menggunakan resleting gulbi, menggunakan pengait pada bagian resleting, menggunakan saku samping kanan kiri, menggunakan saku belakang vest dengan klep, menggunakan klep pada bagian depan celana, menggunakan kupnat pada bagian belakang, dan menggunakan ban pinggang. Baiklah,
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.